Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang oknum polisi diduga melakukan penganiayaan kepada seorang remaja di Goa. Diduga akibat protes eksekusi lahan, kantor Desa Maroneng di Kabupaten Pinrang terbakar habis. Bertaruh nyawa demi pendidikan, 3 murid sekolah dasar di Kabupaten Sinjai lewati sungai sedalam 10 meter untuk bersekolah. Cerita sulitnya meraih pendidikan di negeri Indonesia yang luas ini seakan tidak ada habisnya. 3 murid sekolah dasar di Kabupaten Sinjai harus bertaruh nyawa untuk pergi ke sekolah. Mereka mendayung perahu sendiri seberangi sungai yang dalam untuk bisa tiba di sekolah. Tangan-tangan mungil Muhammad Amar, Muhammad Rifki, dan Rizal mendayung perahu mereka menyeberangi sungai Tangka memiliki arus deras. Walau dinilai berbahaya, ketiga siswa SD ini tetap bersemangat mendayung sampan untuk menyeberangi sungai Tangka. Setiap hari, mereka harus menantang maut untuk bisa menjangkau sekolah. Lokasi sekolah yang berada di perbatasan kabupaten dan tidak ada akses jalan darat membuat ketiga anak tangguh ini terpaksa menggunakan perahu untuk berangkat sekolah. Tanpa pelampung dan pengaman lain, ketiga bocah ini menyeberangi sungai Tangka. Padahal sungai yang dilewati memiliki kedalaman 10 meter. Ketika musim hujan, sungai Tangka memiliki arus deras sehingga sangat berbahaya jika dilalui. Siswa kelas 2 SD ini tiba di sekolah dengan selamat. Mereka pun belajar menimba ilmu untuk bekal di masa depan. Namun tentu, menantang maut untuk bocah kecil ini sangat berbahaya. Ini pakai sampan ya untuk ke sekolah? Tiap hari tuh? Tiap hari. Kelas berapa? Kelas 2 nih. Ada orang tuanya yang mengantar atau pada saat ke sekolah? Nggak ada nih? Nggak ada kapal ya ke sekolah atau nggak ada? Pihak sekolah mengatakan ketiadaan akses darat dari rumah mereka ke sekolah membuat ketiganya harus bertaruh nyawa mengarungi sungai yang berarus deras. Hanya kadang juga diantar oleh orang tuanya, dan karena kesibukan barangkali orang tua ya terkadang membiarkan anaknya mereka menyeberang sendiri dengan mendayung perahu kecil itu. Karena kondisi arus sungai kalau saat musim hujan itu deras ya, karena kita pihak sekolah memaklumi keadaan seperti itu dan kadang tidak membiarkan mereka untuk menjelma karena kondisi arus sungai itu kadang deras. Jadi takutnya kita itu kalau menyeberangnya, kecuali kalau mereka diantar oleh orang tua itu memang terkadang walaupun hujan mereka datang. Semangat ketiga pelajar ini untuk mengejar pendidikan menjadi peringatan penting untuk pemerintah daerah. Akses jalan untuk warga harus cepat dibangun. Jangan sampai nyawa generasi bangsa jadi taruhan hanya karena ketiadaan akses jalan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kelangkaan minyak kita membuat harganya naik di pasaran menjadi Rp16.000 per liter. Tak hanya minyak, harga cabai rawit di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep juga melambung tinggi, bahkan mencapai Rp70.000 per kilogram. Sudah 3 bulan terakhir, minyak goreng bersubsidi Minyak Kita mengalami kelangkaan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Maros. Seperti di Pasar Tradisional Modern Buta Salewangan, Kecamatan Turikale. Minyak Kita dijual dengan harga Rp16.000 per liter. Sedangkan minyak goreng curah yang biasanya dijual Rp28.000 per liter juga naik menjadi Rp30.000 per 2 liter. Masalahnya kurang barang. Kurang barang ya? Ambil barangnya ini di mana, Pak? Di Jawa. Oh, dari Jawa. Iya, di mana mungkin atau spedisinya. Ya. Nggak ada dari distributor ke sini, Pak, ke pasar. Nggak ada. Itu sudah berapa lama, Pak? Nggak tahu nih, kalau lama-lama aku rasa. Ada 3 bulanan ya? Hai. Lebih.
lama-lama nih. Selain minyak goreng, para pembeli juga dipusingkan dengan harga cabai rawit yang semakin tinggi. Cabai rawit yang dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi di pasar sentra Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Bahkan harga cabai rawit merah menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Pedagang terpaksa menaikkan harganya karena persediaan berkurang akibat musim kemarau. Terakhir ya, Bu? Ini yang seminggu terakhir ini. Saya tanya-tanya di pasar, kenapa bisa melonjak harganya? Dia bilang ini memang stoknya sedikit, Bu, dari yang kami ambil dari Makassar. Para pedagang dan pembeli berharap ketersediaan dan harga barang bisa kembali normal agar tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Raisa Habu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Menjelang HUT ke-79 kemerdekaan RI, sejumlah pedagang bendera musiman mulai menjamur di Kabupaten Maros. Menjelang HUT ke-79 RI, sejumlah pedagang bendera musiman mulai menjajakan bendera merah putih di tepi jalan Maros. Tak hanya bendera dengan ukuran atau bentuk yang biasa, pedagang asal kota Bandung, Jawa Barat ini juga menjual bendera dengan ragam bentuk yang unik. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp450.000 tergantung bentuk dan ukuran. Para pedagang musiman ini rela berjualan jauh dari kampung halaman untuk mengurangi persaingan. Ada bendera merah putih sama umbul-umbul, bandir, background. Background. Iya, background 5 jenis. Background, iya. Kalau background. Sekarang bagaimana Pak? Apakah mulai ada pembeli atau gimana? Masih belum sekarang nih. Masih agak sepi ya? Masih sepi ya. Udah lama di sini, udah 3 tahun di sini. Oh, udah 3 tahun Iya, di di sini. sini. Memang tiap tahunnya berjualan di sini? Iya, tiap tahun. Memang berjualan bendera aja? Iya, bendera aja. Kalau habis bendera pulang lagi. Musiman ya? Iya, ke Bandung. Pedagang aksesoris 17-an juga sudah mulai terlihat di pinggir jalan Trans Sulawesi Kabupaten Pindrang. Meski belum terlalu ramai, bendera berukuran kecil sudah mulai dicari pembeli. Sementara bendera yang berukuran besar dan umbul-umbul biasanya mulai dicari 1 pekan sebelum 17 Agustus. Penjualan bendera secara daring juga menambah daya saing para pedagang. Ini saya rasakan setiap tahun dari tanggal 5, 6, 7 lah ke atas baru ada kenaikan lah. Pelanggan baru ada pada datang. Kalau tanggal-tanggal segini masih cuek istilahnya. Oh, masih sepi kalau ya, masih kurang lah. Masih istilahnya 85% masih ini. Belum full betul-betul ini. Banyak penjual-penjual online sekarang baru harganya tidak sesuai yang di pinggir-pinggir jalan begitu. Gitu sekarang. Nah, itu saingannya itu saja. Untuk bendera ukuran sedang dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp200.000. Sementara umbul-umbul dijual dari harga Rp100.000 hingga Rp350.000 tergantung panjang dari umbul-umbul. Raisa Habu dan Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Maros dan Pindrang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.